Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mungkin ya. Agenda kita malam hari ini adalah meditasi ya. Meditasi kurang lebih mungkin 15 menit. Setelah itu kita bicarakan materinya, yaitu love ya, cinta. Apa itu cinta? Ya. Setelah itu kita coba tes dulu musiknya. Nanti untuk kita meditasi. Sambil boleh teman-teman ya mau rekomendasi atau mau kira-kira materi apa yang akan suka kita bahas ya. Karena ini minggu ya, bebas kita mau bahas apa aja. Mungkin untuk kedepannya atau di malam hari ini. Atau mau memberikan pertanyaan sebelum kita lanjut. Kalau enggak, kita akan langsung ya. Sebentar. Ya. Nah, jadi kita berarti malam hari ini meditasi ya teman-teman. Jadi, nah makanya sambil menunggu teman-teman nih, karena mungkin mereka masuk tiba-tiba, nanti kan lagi hening gitu, ngapain gitu kan, nggak ngerti. Jadi mungkin kita coba sambil nunggu ya beberapa saat lagi. Oke. Oke, nanti kita gunakan musik itu. Itu hening ya. Pokoknya hening saja. Bebas, yang penting teman-teman ketika kita nanti mulai ya, meditasi heningnya, entah Anda mendengarkan atau enggak ya, terus mau mendengarkan musiknya atau tidak, itu bebas. Yang penting kita hening. Hening untuk kita masuk ke materi ya. Materi pada malam hari ini tuh kita boleh ya melebur ya. Terus apa istilahnya, immerse tuh kayak kita ya melebur ya, masuk. Dan ini juga menjadi salah satu inspirasi bagiku itu, karena ngelihat aku itu baru install Thread ya, yang add dari Instagram itu. Terus ternyata di sana memang banyak sekali yang merasa pikirannya, kesehatan mentalnya itu ya terganggu atau depresi. Padahal jawaban itu sudah ada teman-teman ya, kesadaran itu sendiri. Tapi bagaimana ya paradoksnya pikiran atau kesadaran yang saat ini tidak sadar cenderung tidak menerima ya. Padahal mereka ingin berubah, tapi paradoksnya itu kesadaran mereka tidak mau berubah saat itu karena egonya takut untuk berubah. Nah, ketika ego itu takut untuk berubah, maka ya mereka salah paham atas diri mereka sendiri. Tapi yang mana it's okay, karena apa yang akan kita bahas juga pada malam hari ini kan begitu ya. Ketika ketuhanan atau kesadaran tidak mengalami keterpisahan, bagaimana bisa merasakan itu? Karena itu ada ketika banyak sekali orang-orang yang depresi gitu ya. Karena itulah ekspresinya. Gitu. Maka di sini kalau kita tuh mau tahu ya, semua itu ada di dalam diri. Kalau kita mau tahu apapun pertanyaan kita, jadi cukup hening. Jadi masalah mungkin terbiasa untuk melihat keluar dulu nih, fenomena keluar, terus lalulah pikirannya yang mengintervensi. Padahal pikiran hanya pikiran, tidak ada sesuatu yang bisa dijawab oleh pikiran, melainkan kesadarannya yang menggunakan pikiran itu
untuk memberi jawaban, entah itu benar atau salah. Ya kan? Nah, lalu yang kedua, jawaban itu apakah mengisi kepuasan batin ya? Nah, kalau mengisi kepuasan batin, merasa puas. Yang jadi masalah adalah ketika merasa puas, tidak lagi sadar bahwa itu sudah teridentifikasi dengan ego. Ya kan? Bagaimana mewujud kesadaran murni, segala sesuatu yang berwujud itu ya, itu adalah yang tidak terpisah dengan kesadaran murni itu sendiri. Maka kita manusia kan, kita bergerak minimalnya kalau dalam kesadaran pasti satu dimensi adalah dimensi kesadaran, satu dimensi lainnya, atau kurang, kalau misalnya kita bagi setengah gitu ya, ini satu kesatuan, setengahnya yang lain adalah ego atau wujud atau bentuk ya. Jadi setengah lain adalah egonya, setengah ini adalah kesadarannya. Maka teman-teman, kalau misalnya kita itu mau berbicara, kadang males ya kalau ngomong kesadaran gitu ya. Aku pun gak akan terus-terusan ngomong ini kesadaran dan lain sebagainya. Mungkin hanya sekitar beberapa tahun mulai dari sekarang dan seterusnya, sisanya ya hanya hidup aja, hidup gitu. Hidup, stay di kesadaran terus hidup ya. Aku nggak mau lagi lah kayak seakan-akan menjadikan kesadaran itu pembicaraan yang selama-lamanya. Buat apa? Maka prakteknya yang penting, praktek selama-lamanya, praktek kesadaran seterusnya. Jadi praktek kesadaran itu penting agar kita pertama bagi diri sendiri, bagi lingkungan sekitar semakin berkesadaran, ya kan? Karena kesadaran itu yang dapat mengalami sisi identitas yang berspiritual. Kalau dulu kan mungkin spiritual itu kan banyak sekali ya, alirannya dan lain sebagainya. Tapi karena spiritual itu soal rasa, rasa itu tidak ada ukuran. Maka dengan kesadaran, kita sendiri yang sadar bagaimana ada si yang merasakan, ada rasa itu sendiri, lalu ada si yang merasakan, ada si identitas yang merasakan pengalaman rasa spiritual itu sendiri. Nah, itulah kesadaran. Kesadaran yang bisa menyaksikan si rasa dan yang mengalami perasaan itu. Oke ya teman-teman, kita bahas dulu deh ya. Kita bahas dulu deh. Jadi mungkin kita bahas sampai 30 menit ya. Setelah itu 15 menit kita bermeditasi atau berhening. Kita bahas aja dulu ya. Oke, teman-teman, kita mulai. Selamat malam. Maka izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang belum mengenal. Nama aku Fernando Brilian Adam. Aku sudah punya pengalaman, kalau dari gelar informalnya yaitu Certified Hypnotherapist, ada Certified Neuro-Linguistic Programming, lalu Certified Instructor Master Hypnopranic ya, atau Hypnoprana, yang sebenarnya ini adalah soal energi, pembahasannya kesadaran, dan lain sebagainya yang Anda mungkin pernah lihat di pengembangan diri atau spiritual. Nah, seketika sudah menjadi sebuah kurikulum atau standar, materi-materi yang tidak penting itu musnah ya, karena ketinggalan zaman, sudah jadul, yang nanti kalau kita mau gali-gali sendiri it's okay, tapi pondasinya, dasarnya itu harus kita sadari terlebih dahulu, yang mana kesadaran itu yang melingkupi segala sesuatu. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Kita bergerak dalam dua dimensi, yaitu kesadaran dan ego sekaligus. Maka kita tidak boleh menghakimi ego atau memusnahkan ego, karena banyak spiritual yang bilang bahwa ego harus dilenyapkan, ego harus dimusnahkan. Bagaimana memusnahkan sesuatu yang itu merupakan bayangan, merupakan hal sesuatu yang sebenarnya nggak benar-benar ada, tapi kita mengalaminya, itulah ego. Maka semakin menolak ego ya akan semakin lari, atau semakin kita mencari-cari sesuatu yang
seperti mengejar bayangan, kita kejar, nggak dapat-dapat. Nah, maka dengan kesadaran kita berkembang seapa adanya. Ya, sebagaimana mestinya, karena dari awal kita adalah kesadaran. Yang jadi masalah adalah, pertama, kita mungkin didoktrin, di dogma, yang mana itu akan selaras dengan rasa kebutuhan kita. Dari kecil itu kan pasti kita butuh ya. Katakanlah dari kecil. Sejak kita lahir pasti kita butuh sesuatu. Butuh apa? Minimal butuh survive, butuh makan, butuh dikasih makan, butuh dikasih sayang gitu ya. Dikasih rasa aman, butuh sosok yang bisa mengatur kita, mengendalikan, katakanlah orang tua gitu ya, atau lingkungan. Waktu kecil kan nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Nah, tapi di saat yang bersamaan, karena nggak tahu apa-apa itu, maka dikendalikan, ya selain memang diberikan rasa aman, diberikan rasa cinta, katakanlah, diberi pengayoman, tapi di saat itu juga mungkin diberikan label, ya, nama, identitas, siapa diri kita, lalu diberikanlah doktrin, dogma, aturan, yang tanpa sadar semakin lama kita percaya menjadi sebuah keyakinan, dan akhirnya menjadi dogma ya. Nah, dogmanya ini perlu kita sadari ulang bahwa apakah dogma ini merupakan hal yang benar-benar diri kita, karena kita bukan nama, kita bukan keyakinan kalau kita dari kesadaran ini. Tapi paradoksnya adalah tanpa itu semua kita nggak akan tumbuh kan. Kita tidak bisa mengalami apa yang disebut dengan pencarian. Ketika kita dari kecil terus sampai sekarang, kalau tidak berimbang antara dogma dengan kesadarannya, maka bisa jadi banyak sekali, mungkin Anda sendiri mengalami bahwa ada suatu saat lelah, capek. Apa ini? Apa hidupku? Kenapa begini dan begitu? Siapa aku? Dengan mengalami semua itu, tetapi di saat yang bersamaan telah membawa dogma atau membawa trauma ya, kita katakanlah sebagai trauma. Maka dari dogma menjadi trauma dan hidup menjadi drama. Ya, karena otomatis. Kalau kita ngomong dari kesadaran, ya, maka dunia ini hanyalah cermin saja. Hanyalah refleksi, pantulan dari batin. Apa yang terjadi ketika batin kita terisi oleh banyak trauma? Ya, tanpa sadar, karena kita adalah kesadaran yang tanpa sadar sedang berperan, sedang menjadi ego, sedang memancarkan ini semua. Maka yang terjadi, hidup menjadi drama. Ya. Yang tadinya padahal hanya cerita dari kesadaran ini, skenario. Tapi karena kita sendiri melekat, menjadilah sebuah drama. Lalu drama itu semakin larut dalam dramanya, dan akhirnya manusia atau banyak orang itu depresi, melekat, ya kan? Banyak sekali yang begitu. Tapi itu sendiri merupakan skenario dari kesadaran, ekspresi dari kesadaran untuk kita bisa mengalami itu, ya kan? Tanpa kita depresi, kita nggak akan tahu rasanya depresi, ya, gitu ya. Oke nih, gue lagi gue lagi quarter life crisis atau bisa dibilang lagi down sebagai pria sejati. Apa yang harus dilakukan? Oke, nah ada beberapa jawaban yang perlu kita garis bawahi dulu ya. Pertama, kalau kita ini secara umum kan lagi di quarter life crisis gitu ya, ini boleh pakai metode pengenalan. Makanya dalam pengenalan sebelum penyadaran nih, karena kalau di ini kurikulum kesadaran kita ini ada beberapa tingkatan. Pertama pengenalan, kedua penyadaran, ketiga pengalaman, keempat penyaksian. Tapi sebelum itu, ya sebelum kita jawab yang versi kesadaran setelah penyadaran, minimal kita di pengenalan dulu. Kenapa? Karena pengenalan ini penting. Makanya selama sadar mau mengenal ya, mengenalnya gimana? Contoh, ada banyak orang setelah mengalami quarter life crisis kan pasti butuh motivasi, butuh kata-kata kalimat dari apapun lah, sesuai dengan posisinya saat ini. Karena posisi itu yang menjadikan diri dia penunjuk arah, kompas untuk menghadapi apa yang akan dihadapi gitu. Karena kita di sini nggak bisa secara umum merata, kita di sini ya hanya bisa
memberikan kesadaran-kesadaran ke setiap masing-masing jiwa. Karena jiwa itu berbeda-beda, sebenarnya tidak ada jawaban yang benar. Hanya dari jawaban ini, ketika jawaban ini merupakan objek, lalu disampaikan ke penerima kesadaran atau kesadaran yang menerima, maka kesadaran itu sendiri yang mengambil alih, ya kan? Punya ide, intuisi. Tapi yang paling penting pengenalan dulu. Nah, pengenalan ini biasanya sadar tanpa sadar ya dalam kehidupan ini. Mulai ada mengenali emosi-emosinya, pikiran, emosi yang menjadi landasan akhirnya depresi, mengalami krisis quarter life gitu ya. Lalu mulai dari situ belajar filosofi, filsafat, mulai melihat referensi-referensi filsafat atau enggak macam-macam beda-beda. Nanti akhirnya dari setiap orang ini kan ada yang misalnya dia introvert. Introvert tuh artinya bukan ini ya, nggak suka sama orang, tapi introvert tuh mengisi energinya lebih ke dalam. Jadi punya struktur atau bagian dari pikirannya itu yang lebih senang mengisi energinya di kesendirian. Nanti belajar di buku, belajar filosofi gitu ya. Ada yang sebaliknya, karena stres ya, butuh orang lain gitu ya. Nanti butuh jasa, misalnya jasa psikolog ya, jasa terapis, jasa konsultan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau dari kesadaran yang paling penting tuh sadar untuk mengenalnya itu. Cuman paradoksnya adalah bagaimana bisa sadar selama pikirannya itu sudah mengambil alih, mengintervensi dengan semua dramanya itu. Dengan semua kejadian yang membuat kita kadang down, kadang gak enak rasanya, gak nyaman. Terus mau bagaimana? Seharusnya ini gimana? Nah, begitu. Itu paradoksnya. Jadi kalau kita minimal sudah diinformasikan tentang kesadaran, nah oke, berarti selanjutnya apa nih? Ya jalani saja. Jalani itu begini. Ketika ada pikiran-pikiran yang tayang dan semua emosi-emosi yang tidak nyaman itu disadari, dikenali dulu. Kalau sebelum bisa disadari, dikenalinya adalah oh ternyata misalnya aku Fernando sedang merasakan rasa yang nggak nyaman. Jadi harus dikenali itu diakui. Jangan lari, jangan diberontak, jangan menolak emosi-emosi itu. Nah, kebanyakan manusia tuh semakin kesini, semakin dewasa, itu akan semakin memberontak, baik laki-laki atau perempuan. Ya karena ada egonya yang mengisi bahwa, oh aku kan kenapa aku merasakan begini? Terus nanti apa kata orang dan lain sebagainya. Padahal itu sangat-sangat tidak penting. Ya kan? Sangat-sangat tidak penting. Harus jujur terhadap diri sendiri. Harus jujur karena posisi itu adalah kamu sendiri yang mengalami, bukan orang lain. Maka paling penting di sini sekarang ya. Cuman nggak enaknya adalah semakin kita berusaha, misalnya mencari pengetahuan, kan banyak orang yang ngeyel untuk ngasih tahu kita dengan landasan pengetahuan mereka. Pengetahuan itu pengetahuan, oke? Pengetahuan ya pengetahuan, bukan kebenaran. Sebenar-benarnya pengetahuan, kalau tidak cocok buat kita, tidak cocok untuk kesadaran kita, itu nggak penting. Nah, ini poin yang harus disadari bahwa, dan ini juga penting, jangan percayakan kata-kata yang diucapkan oleh Fernando ini, karena bukan soal objek itu maksudnya kata-katanya, tapi soal kesadarannya Anda. Apakah menerimanya atau tidak? Kadang pun makanya ada yang orang hanya berdiam diri, duduk sama-sama gitu. Energinya nyampe, kata-kata jadi nggak penting kan gitu. Jadi apa yang masuk di jarak ini, di jarak kita yang saling mengalami ini, ada informasi, ada energi untuk masuk ke kesadaran itu. Maka ya. Nah, oke, BTW aku lagi dalamin pemikiran nihilisme. Oke kan? Nah, ini di pengenalan, lagi nyaman di posisi ini. Yes, betul. Oke. Nah, silahkan sadari itu, silahkan nyamankan diri dulu dengan posisi tersebut. Ya benar. Oke, berarti poinnya penerimaan diri dulu. Ya, pengakuan bahwa ya kalau misalnya berada dalam posisi nggak nyaman di quarter life crisis, ya kenapa gitu. Itu benar-benar diakui ya. Benar-benar diterima. Jangan lari, karena lari itu biasanya mekanisme dari ego yang akhirnya menolak diri. Siapa yang ditolak? Ya diri sendiri. Itu bahayanya kalau kita tidak sadar ego. Tidak sadar, padahal ego memang tidak benar-benar ada. Kalau misalnya aku bilang, kita di sini bilang ego itu adalah seperti diri fiksi atau bayangan.
Bayangan nggak bisa kita apa-apaan. Ada tapi nggak bisa kita apa-apain tuh, ya kan? Dikejar nggak bisa. Nah itu. Jadi jangan melawan ego. Kita terima, kita damai, kita membersamai ego. Nah dengan cara tadi ya menerima diri, mengakui bahwa aku lagi suka prinsip apa, filosofi apa, filsafat apa, itu silakan. Karena semakin dengan mengenal, nanti kita akan mulai bisa menyadari posisi-posisi yang lainnya atau spektrum dari realitas ini. Nah, makanya setiap orang berbeda-beda dan jangan pernah menghakimi diri sendiri maupun orang lain. Karena kan kalau di zaman sekarang sangat mudah sekali menghakimi orang. Padahal ketika dia menghakimi orang lain, dia sedang menguatkan identitas penghakiman pada dirinya sendiri. Ya. Dan itu otomatis semakin membuat energi sekitar kita tidak nyaman, yang akhirnya semakin banyak penolakan terhadap diri sendiri, apalagi orang lain. Itu. Maka di sini sebagai fasilitas kesadaran, kita mengingatkan kembali bahwa sebenarnya segala sesuatu itu adalah kesadaran yang sudah tanpa batas tapi saling mengalami ekspresinya satu sama lain. Sehingga kalau banyak sekali orang yang tidak sadar sebagai kesadaran, maka kesadaran yang tidak sadar itulah yang berekspresi sehingga mengakibatkan lebih banyak entropi, mengakibatkan lebih banyak keributan, dan lebih banyak kerusakan ya. Yang mana ekspresi kerusakan itu dalam kesadaran tidak ada yang salah ataupun benar. Cuman karena sudah terjadi ketidaksadaran, yaitu kesadaran yang berekspresi sebagai tidak sadar, maka itulah yang termanifest. Karena ingat prinsip dari kesadaran, manifestasi bukanlah aktivitas, melainkan segala sesuatu yang terjadi itu, mulai dari lahir, apalagi sejak, kalau pakai gampangnya gini, sejak terbentuknya realitas itulah manifestasi. Nah, kalau dari setiap kesadaran personal, seperti kita ini, yang sudah menjadi manusia, gitu kan, maka manifestasinya itu sejak lahir. Nah, ketika sejak lahir kita diisi dengan banyak trauma, maka yang terjadi dari situ. Diri kita yang sekarang hasil manifestasi dari semua pancaran batin kita saat itu, dari kecil, dari lahir. Ketika dari lahir kita diisi lebih banyak trauma, drama, maka ekspresinya akan terus menimbulkan manifestasi kita yang sekarang. Jadi manifestasi bukan kegiatan, aktivitas seperti orang yang mungkin sekarang banyak di internet bilang, aku bermanifestasi begini dan begitu. Enggak sesimpel itu. Kebetulan saja ketika kalian bermanifestasi, lalu kamu membersihkan pendaman-pendaman yang kamu punya, maka terjadi, oke. Tapi jangan beranggapan atau memaknai manifestasi itu hasil daripada apa yang kamu lakukan, apa aktivitas yang kamu lakukan, journaling, afirmasi, dan lain sebagainya. Bukan itu. Intinya manifestasi itu sudah terjadi otomatis 24 jam. Bahkan sejak kita tidur. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidur saja bisa bermimpi. Mimpi itu merupakan hasil pendaman atau isi dari batin kita sendiri. Mimpinya buruk, mimpinya baik, dan lain sebagainya. Itu hanya ekspresi dari bawah sadar. Termasuk juga kehidupan. Ini ekspresi daripada bawah sadar, pancaran batin kita itu. Manifestasinya terjadi akibat dari banyaknya data, emosi, perasaan yang terjadi di dalam batinnya kita. Gitu. Jadi jangan salah paham tentang manifestasi. Manifestasi selalu terjadi setiap saat. Tugas kita sekarang hanyalah untuk menyadari setiap sensasi dan emosi yang ada dalam batin. Kalaupun kebetulan banyak sekali orang-orang yang belajar manifestasi, itu bukan karena dia melakukan aktivitas manifestasinya, seperti journaling, afirmasi, lalu scripting, dan lain sebagainya. Bukan. Karena sebelumnya punya niat, punya kehendak, lalu sadar terhadap emosi-emosi tertentu, mungkin shadow working namanya, dan akhirnya membersihkan atau menetralisir emosi-emosi tersebut. Oke. Anggap aku udah di fase penerimaan diri, terus next step-nya apa menurut Abang? Kalau next-nya ya, setelah tadi mungkin pertama disadari dulu saja si identitas yang sedang menerima diri ini, yang melakukan penerimaan diri ini. Jadi kan udah di fase penerimaan diri nih. Next-nya apa? Next-nya sekarang sadari yang si identitas yang merasa telah menerima diri ini. Nah, ini cukup penting karena ini next kan, kalau mau yang next levelnya kan, next step-nya kan. Kan tadi ada nih, ada rasa tidak nyaman sehingga belajar filosofi tertentu, misalnya nihilisme, ya kan. Nah, nanti next step-nya menyadari si identitas yang merasa ini aku sudah di fase penerimaan diri.
Nah, ini kadang cukup tricky. Kadang untuk merasakan si identitas ini kadang memang agak cukup tricky, gitu ya. Agak tricky memang, agak sulit. Nah, jadi kalau misalnya kata kuncinya memang di situ, yang kalau bisa mengidentifikasi si identitas si diri yang merasa sudah di fase menerima diri, itu sudah enak nanti. Tapi kalau misalnya masih kesulitan, oke, kita cukup ya melihat apa isi pikiran kita, diamati ya, yang tayang ya, yang bikin kita stres tadi, sama rasa, sensasi tadi. Cukup dua itu, pikiran sama rasa. Itu aja dulu, ya kan? Termasuk apa? Rasa apa? Rasa yang sedang menerima diri. Bukan si identitasnya ya, si rasanya sendiri. Belum si identitasnya, tapi si rasanya tadi. Oke, aku rasanya sudah menerima diri. Rasanya ya, oke. Nah, itu disadari juga, disadari. Nah, gini, aku coba kasih dulu contoh ya. Bentar. Ini aku kasih contoh gambarnya. Sebentar ya. Aku cari gambarnya dulu. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini wajahku kututup sebentar ya, aku jelasin dulu. Sama ini sebenarnya slide yang aku pakai untuk membahas cinta. Jadi ini aku bahas dulu yang penerimaan, nanti keseluruhannya tentang cinta. Nah, oke. Jadi ini kita lihat ya. Aku langsung saja bilang bahwa ini sebenarnya semua ini adalah cinta kan. Cinta yang nanti dilabeli atau dibungkus, apapun itu. Nah, tadi kalau misalnya kita sudah dalam tahap penerimaan diri, Bon, itu tetap kita lakukan penyadaran. Penyadaran itu ya kita lepas nanti dari emosi, perasaan, atau sensasi itu. Penyadaran itu atau penerimaan diri itu bukan berarti emosi yang stuck di situ aja. Oh, masa sekarang aku merasa nyaman, aku menerima diri. Enggak, itu juga butuh disadari, ya. Butuh untuk dilepaskan. Nah, jadi gampangnya adalah next step-nya adalah ya ini sebenarnya belajar yang di sini. Materi pada malam hari ini ternyata segala sesuatu yang kita sebut apatis, kesedihan, ketakutan, keinginan, kemarahan, bangga, bahkan semangat, penerimaan, dan kedamaian itu hanyalah cinta yang berlapis-lapis dan akhirnya dimaknai oleh emosi dan pikiran itu. Ya kan? Yang bawah kelihatannya negatif, yang atas kelihatannya positif. Padahal semua ini adalah cinta itu sendiri. Nah, makanya ketika kita sadari, kita melakukan pelepasan gitu ya, ya kita menemukan si diri sejati yang cinta, yang bahkan melampaui dari semua label ini, semua tabel dan label ini. Udah melampaui, kita nggak ada lagi sensasi-sensasi yang ada di dalam segitiga ini, teman-teman. Tapi karena makna manusia itu juga butuh diekspresikan ya, butuh label, dan salah paham terhadap semua identifikasi dirinya sendiri, maka ketika mengalami sebuah fenomena atau kejadian dalam hidup, ya ada rasa marah, dipendam jadi kemarahan, keinginan dipendam jadi sebuah hasrat, ya, jadi sebuah nanti jadi pelampiasan keinginannya itu yang penting harus terkabul, yang penting harus, padahal keinginan gak ada masalah di kesadaran. Yang jadi masalah adalah ketika keinginan tersebut dia menghasilkan keinginan tersebut dari rasa kurang, jadi rasa nggak punya, dari rasa ngarep, nah itu bahaya. Lalu takut jadi ketakutan, ya kan? Sedih jadi kesedihan mendalam, jadi penyesalan, ya. Apatis sampai akhirnya ada orang bilang bahwa dia apatis nih, mati rasa gitu ya. Padahal itu bukan mati rasa, dia nggak bisa merasakan. Ada yang bahkan bilang bahwa apatis itu karena dia udah ikhlas. Enggak, itu bahaya sekali. Apatis itu adalah ketika emosi, energinya itu berada di frekuensi yang sudah dipendam berulang-ulang sampai jadi kayak batu gitu ya. Kerasa kayak batu gitu. Nah, akhirnya jadi apatis. Nah, semua pola ini sebenarnya bisa disadari, bisa dilepaskan itu. Termasuk yang atasnya yang semangat, yang damai. Damai juga harus dilepaskan. Iya, karena damai itu juga rasa, penerimaan juga rasa, menerima diri itu juga rasa. Nanti apa kalau misalnya sudah selesai dari ini? Apa namanya dong? Yang nggak perlu dinamai, nggak perlu dilabel dia lagi, cukup dialami, ya kan? Jadi cukup dialami. Itulah kesadaran kami yang mengalami. Setelah menyadari, ya makanya tadi poinnya ada 4 ya.
kurikulum daripada materi hanya kesadaran kita di sini itu 4 ya. Pengenalan ya, penyadaran, pengalaman, baru penyaksian nanti. Minimal sampai di penyadaran itu udah it's okay ya. Lalu nanti pengalaman. Ya mengalami apa? Mengalami diri itu yang nggak ada label itu. Nah, sisanya label-label untuk kita ungkapkan saja. Kita ngomongin di tongkrongan, kayak kita omongin keluar gini, atau kita omongin di sesi live begini. Ini kan hanya sekedar label untuk bisa kita omong-omongkan aja. Dan di omongan ini, di pembicaranya juga untuk bisa mengenali, bagi yang belum mengenali, untuk bisa menyadari dan mengalami. Nah, gitu aja. Ya, terkadang cerita ke orang lagi down, kebanyakan orang ngejudge, kurang bersyukur, kurang dekat sama agama tuh. Karena ya bagaimanapun mereka pertama nggak paham, kedua frekuensinya nggak bisa karena bagaimana bisa mengalami, menyadari dan mengenali saja kurang, nggak bisa kok, belum pernah kok kan gitu. Jadi ya memang begitu. Kalau aku tuh udah sampai di tahap di ini ya, disesat-sesatkan ya. Ya begitulah. Jadi pasti begitu. Karena ukurannya berdasarkan dogma, berdasarkan rutinitas dan pola yang ada di masyarakat. Jadi akibatnya, padahal kita yang mengalami gitu. Jadi, wah kamu kurang bersyukur, kurang dekat, kurang ibadah, dan lain sebagainya. Nah itu, biar gimana pun ya, kalau kita dari kesadaran, kita nanti tuh sudah di fase yang reasoning. Oh, ternyata orang-orang reasoning tuh ya kita masuk akal. Ya ternyata kenapa banyak sekali orang yang ngejudge gini ya karena mereka nggak tahu, nggak ngalami ya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita sudah mengalami depresi, ya sebenarnya itu adalah kunci utama untuk bisa naik ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat pengalaman. Ya, sebenarnya ini spiritual dan batin itu tidak terpisahkan. Ya, batin itu spiritual itu sendiri. Kadang banyak orang yang masih terjebak dengan, tapi nggak salah ya, itu ekspresi kesadaran juga, tapi terjebak dalam tanda kutip, misal depresi gitu ya, ke dokter, minum obat, padahal ada satu aspek sendiri yang butuh disadari, yaitu spiritual. Spiritual tuh nggak harus berguru dan lain, itu kan personal sebenarnya. Dan depresi atau segala kejadian yang melibatkan aspek emosi dan pikiran itu ya spiritual. Emosi dan pikiran. Karena itu kan nggak kelihatan. Walaupun katanya pikiran, itu kan otak. Ya otak itu device-nya. Sebenarnya kalau dari kesadaran, otak itu hanyalah pemancar. Walaupun canggih banget, ada neuron, ada dendrit, ada neokortek, ada limbik, dan segala mekanisme yang ada di dalam otak ini, ya fisiknya tuh kayak bagus banget secara biologis, apalagi secara sains. Tapi bagaimana kalau ini semua dengan alat secanggih ini di dalam kepala kita, itu merupakan pemancar yang melihat frekuensi berdasarkan spektrum realitas ini. Sehingga ketika kita selaras dengan frekuensi tertentu, masuk tuh pikiran tertentu, masuk tuh tayangan tertentu, masuk, dan kita nggak filter, karena kita nggak sadari, akhirnya jadi sebuah pendaman baru. Stres sendiri. Nah, itu kan spiritual sebenarnya. Ya kan? Maka ketika sudah sampai di ranah ini, apalagi dengan lingkungan yang tidak nyaman, tidak enak gitu ya, kita jadi merasa sendirian gitu ya. Nggak enak gitu. Padahal itu semua memang fase daripada untuk mengenali diri dan menyadari diri. Gitu. Nah, akhirnya, nanti kalau kita sudah tahap mengalami, oh ternyata rasa apatis, rasa kesedihan, ketakutan, keinginan, kemarahan, ya, penyesalan, ini semua hanyalah cinta yang selama ini terbalut, gitu ya. Semangat penerimaan, bahkan kedamaian itu semua cinta. Bahkan nanti ketika sudah pelepasan, cinta itu sendiri hilang namanya. Yang ada benar-benar cinta murni, tanpa label. Hanya mencintai, hanya tulus, hanya ikhlas, hanya cinta gitu, hanya sadar, hanya kesadaran. Bahkan tanpa dilabeli lagi. Nah, sebenarnya itu poin utama materi pada malam hari ini ya, teman-teman. Oke. Ya, aku baca-baca dulu. Sama, Bang, aku juga dilabeli kafir, sesat, atau apalah. Padahal normal saja manusia memiliki fase down. Iya, sebenarnya. Nah, sebenarnya
fase-fase seperti ini, kalau bagi kita yang mengalami dan mau mengakuinya, it's okay, it's fine, dan nyaman untuk kita berkembang. Ada beberapa orang yang ketika saking dia apatisnya, tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak mau sebenarnya merasakan sensasi ini, akhirnya dia jadi apa? Dia jadi merusak orang lain. Itulah yang disebut dengan, kalau zaman sekarang istilahnya, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Mereka tuh sampai sudah berada di level apatis, ya. Saking apatisnya, mereka nggak peduli, gitu. Karena udah apatis banget. Karena sudah rusak, sudah error, sehingga yang terjadi adalah membutuhkan mangsa, membutuhkan validasi, membutuhkan objek ya ke orang lain, untuk mengisi kehampaan mereka, untuk mengisi rasa-rasa, padahal nggak akan bisa terisi karena semua batin, semua sensasi itu perlu disadari dari batinnya sendiri. Sehingga ini menciptakan sebuah fenomena baru, ada NPD dan ada korban NPD. Ada korban NPD ya, dan akhirnya korban NPD makin stres dibuat sama si NPD, dan akhirnya ini karena dengan apa ya, kesadaran dia yang tidak begitu memancarkan kesadaran, dan akhirnya dia jadi depresi, jadi trauma, jadi dendam, jadi sakit hati, jadi memiliki semua pendaman itu dan dibawa terus tanpa bisa disadari. Begitu. Malam, kiat-kiat dalam menjaga high vibration gimana Kak? Terima kasih atas masukannya. Oke, terima kasih juga minyak pusaka Chris. Jadi menjaga high vibration itu begini, ini sama seperti tadi ya, manifestation yang tadi aku udah bahas. High vibration itu adalah semakin kalau dari kesadaran itu ya, sebenarnya nggak ada low sama high. Ini adalah konsep dualitas sebagai kesadaran personal, bukan kesadaran non personal atau kesadaran non dualitas. Sekarang kita masuk ke kesadaran personal kita ya, sebagai jiwa atau inner being ya, inner being dulu. Nah, berarti ini di fase pengalaman yang mengalami. Ada subjek, ada objek. Nah, objeknya adalah si vibration. Maka sebagai yang merasakan mengalami si subjek kita yang sebagai subjek mengalami high vibration, untuk mengalami high vibration itu sendiri sebenarnya nggak perlu repot-repot. Cukup kita ya menyadari semua sensasi, pikiran, emosi yang masuk dan kita pendam dalam diri. Itu doang sebenarnya. Sampai di kita ya menyadari, oh ternyata aku yang ini, bukan si pikiran, bukan emosi, bukan si pendaman-pendaman yang udah lewat, yang bikin kita nyesel di masa lalu, dan yang membuat kita takut, khawatir terhadap masa depan. Nah, ini sudah termasuk membuat kita di high vibration. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek. Ya kan fase pertama udah dong. Nah, kita cek di fase keduanya. Dengan cara apa? Ya, dengan secara sengaja kita niat. Ya. Kita hidup sehari-hari. Kita baca sosial media. Masih ada nggak sensasi rasa begitu? Untuk membuat kita terpancing. Kalau kita terpancing, balik lagi ke yang sesi pertama tadi. Sampai kita netral. Karena kita lihat fenomena di luar ini ternyata adalah hal yang netral. Mau dengar berita tentang negara, tentang pemerintahan, tentang korupsi, itu netral di diri kita. Atau kita dimaki-maki orang lain, kita dihujat, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang kedua. Ya. Sudah sampai kedua, cek lagi, ya masih ada nggak? Minimal dikit lah, minimal misalnya dikit banget, oh masih rasanya masih ada sakit, tapi dikit banget. Oke, it's okay. Kita cukup screening secara singkat, sadari sampai oh semuanya benar-benar netral. Karena ego itu juga masih ada, walaupun cuma 1%, kita jaga egonya 1% itu. Ya tanpa ego kita nggak ada, nggak bisa ngomong, nggak bisa punya identitas. Jadi ego yang 1% itu tetap ada, oke? Jadi walaupun misalnya kita dihujat sakit hati ya nggak apa-apa, tapi kecil banget kayak gitu. Karena kita yang sudah menjadi ruang yang tak terbatas, ruang kosong tanpa batas. Nah, high vibration tuh sama dengan ruang kesadaran kita di yang tak terbatas, begitu. Nah, setelah itu, setelah fase pertama, fase kedua pengecekan sudah, fase terakhir, yang ketiga adalah terus stay di kesadaran. Stay di kesadaran gimana? Nah, itu butuh praktek. Jadi,
stay di kesadaran, sadar, benar-benar sadar, apapun ya, di setiap kondisi apapun tuh sadar. Makanya mabok tuh nggak boleh, haram itu ya, karena membuat kita tidak sadar gitu. Tapi ya stay di sana. Nah, fase terakhir ini ya memang butuh praktek. Cukup sulit ya. Bahkan aku sendiri kadang larut gitu ya. Masih masih larut gitu. Walaupun 5 menit, 10 menit larut. Nah, kalau aku yang dulu kan kebalik. Lebih banyak tidak sadarnya dibanding sadarnya. Kalau aku kan sekarang sadar di setiap saat. Tapi kadang pun bisa larut juga tetap kok. Nah, kalau dihitung itu mungkin dalam satu hari, mungkin kalau dihitung dalam 24 jam gitu ya. Selain tidur gitu ya, dihitung dalam dua, mungkin ada larutnya itu digabungin tuh 4 atau 5 jam gitu, karena kadang larut sedikit, larutnya 5 menit, 10 menit, sadar lagi. Larutnya maksudnya gimana? Larut di pikiran, perasaan itu sendiri gitu. Larut bukan bukan terhadap sensasinya, terhadap gambarnya itu sendiri aja itu udah larut gitu. Nah, tapi melarutkan diri juga boleh kalau kita sadar ingin melarutkan diri. Sama seperti kita sadar menonton film, kan kita nggak bisa 100% bahwa, oh aku sadar film ini acting. Ya nggak enak kan, nggak nyaman kita nontonnya. Tapi kita larut dan terbawa cerita. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita larut, terbawa cerita, dan oke, ini kita baru bisa menikmati dan mengalami filmnya itu. Nah gitu ya. Jadi yang penting, kalau kita sudah ngalami stay sadar di kesadarannya itu, ya itu udah mantep banget, udah keren, udah enak lah, enjoy. Malam bang, izin nyimak, siap. Ini automobil part, auto part mobil Indo ya. Terima kasih Mas Kaneka, sama-sama Pusaka Kris ya. Kita sekarang lanjut, oke sudah 20.50, kita selesainya jam 9. Kita sekarang masuk ke sesi meditasi ya teman-teman, siap-siap. Mungkin boleh duduk, boleh santai ya. Mm-mm. Oke, kita akan bermeditasi, hening ya, meditasi hening. Tarik nafas yang dalam teman-teman, hembuskan, kita mulai. Ya, siap. Sebentar, oke. Oke, kita mulai teman-teman. Tarik nafas, boleh tutup mata atau tergantung kenyamanannya Anda. Oke.
Atau tes, oke. Jika yang tadi mengikuti meditasi, silakan boleh buka matanya. Oke, sangat tidak terasa bagi saya teman-teman ya. Karena apa yang saya, ya teman-teman bagi yang sudah mengikuti meditasinya dan mungkin dari dulu juga sudah mempraktekannya, apa yang tayang? Kalau di saya kan nggak ada, bener-bener nggak ada yang tayang. Hanya ada, hanya ada kosong gitu aja. Jadi makanya nggak kerasa itu. Mungkin tapi ada beberapa sensasi ya. Jadi saya coba mengikuti aja. Tapi sensasinya bukan dalam bentuk tayangan, hanya dalam bentuk energi aja. Makanya ketika kalau saya itu udah tutup, itu tenang, udah tuh. Kan mungkin banyak orang yang masih kayak kalau pikirannya tuh mungkin tiba-tiba kepikir sesuatu gitu kan, apa aja tayang gitu. Kalau saya sudah mulai itu sudah, nah gitu aja kayak hitam tapi ya bukan hitam nanti masuk ke dalam suasana yang kosong ya. Sebenarnya kosong. Paling tepat tuh kosong. Oh ketinggalan kata Bang Rosin. Oke, next time lagi. Ya. Oke, tadi materi pada malam hari ini sudah kita bahas ya teman-teman tentang cinta tadi yang sebenarnya hanya segala suatu emosi itu adalah cinta yang dibalut ya karena terbalut terlapis dengan berbagai lapisan dan dimensinya itu maka tugas kita adalah mengenalinya, menyadarinya dan mengalaminya, mengenali, menyadari, mengalami, baru bisa nanti menyaksikan atau penyaksian total. Oke, saya tayang masalah dan saya izin lupakan. Ya siap, Kak Runik Amalia. Ya, berarti tinggal diteruskan saja. Dan nggak ada masalah ya ketika masa lalu pada saat meditasi mau menangis, mau apapun yang dirasakan sensasinya pada saat itu ya dibiarkan lewat saja. Kalau ingin menangis, menangis saja. Rabu ada materi kan? Iya siap. Rabu ada materi. Materi khusus yang di hari Rabu ya, Bang Rosidin. Terima kasih. Dan akhirnya yang hadir Hasa Cinta. Wah, oke ya Kak Runi Karamani. Ya, ya. Jadi memang yang hadir ya hanya ada cinta itu sendiri. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir pada malam Minggu ya, Minggu malam ini ya. Kita di waktu ini sudah berdiskusi bersama di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dan istirahat. Oke, aku tunggu 1 menit. Jika tidak ada, berapa orang yang hadir, ada. Kita absen-absen dulu ya, Bang Rosidin, Kak Runik Amalia, ya. Ada Autopart Mobilindo, Agus Santoso, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah hadir ya. Maka jika tidak ada, kita tutup. Oke? Ada Yusrizal, Neneng Suniarti, Indri, Neni, Tien, Agus Santoso, dan apa nih? Eh, Mandarinnya aku belum bisa baca. Terima kasih kalau gitu ya yang hadir. Jadi silahkan ada pertanyaan jika tidak ada. Terima kasih bimbingannya sama-sama. Siap, sehat, dan sadar selalu ya. Kalau itu aja dari aku. Sekian, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Bye-bye, thank you.